kejadian di Jurang Merapi Detikers ya, terjadi pada seorang pemuda Sleman yang nyangkut. Loh kok iso nyangkut? Nyangkut tuh gimana? Apakah dia jatuh terus dia nggak bisa keluar lagi gitu ya? Tapi karena katanya kejadian ini tuh terjadi pada si pemuda Sleman ini, soalnya dia tuh datang sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi juga tuh kayak gimana ya? Apakah dia nggak lewat jalur masuknya yang aturan mungkin membeli tiket apa gimana? Kita langsung tanya aja deh Detikers ya terkait kejelasan hal yang satu ini sama reporter Detik Jateng ada Mas Ahmad Hussein. Selamat pagi Mas Ahmad Hussein. Siap Mas Aryo dan Mbak Edi. Mhm. Betul, pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 7 itu ditemukan seorang mahasiswa dari Sleman Yogyakarta ini tersangkut di tengah jurang di alur Kali Talang, Desa Balirantai, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Mas Aryo dan Mbak Edi. Dan pemuda ini tersangkut di atas ketinggian jurang, dari dasar jurang itu 50 meter dan berhasil dievakuasi sampai pukul 12 pada hari Selasa, Mas Aryo dan Mbak Indi. 50 meter ya Mas kedalaman jurangnya. Mas Ahmad Betul, ini Mbak kan Indi. dari tadi hanya berspekulasi ya melihat gambar yang sedang ditayangkan. Tadi juga kan mungkin belum selesai berceritanya Mas Ahmad. Boleh kasih tahu nggak nih Mas dengan kondisi korban yang diangkat pakai tandu ini apakah beliau sedang dalam kondisi kritis atau mungkin sudah meregang nyawa atau seperti apa sih kondisinya pada saat beliau ini selaku korban ditemukan? Baik, Mbak Indi. Pada saat ditemukan dievakuasi oleh tim SAR gabungan kemarin hari Selasa, ini kondisi si survivor ini, si korban ini kondisinya sadar dan selamat, hanya mengalami luka di kepala, kemudian di lecet-lecet di kaki dan kedua tangannya, Mbak Indi. Dan berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke rumah sakit di wilayah Yogyakarta, Mbak Indi dan Mas Aryo. Iya, terlihat dari tempat di mana pemuda ini dievakuasi, sepertinya medannya cukup terjal begitu ya Mas ya. Di mana sih Betul, Mas sebenarnya Aryo. pemuda ini ditemukan? Pemuda ini ditemukan di jurang, di belakang saya ini ada pos trekking 3. Ini sebenarnya ini untuk trekking objek wisata Kali Talang, Mas Aryo. Cuma si pemuda ini, Mas Gilang ini, lewatnya tidak lewat objek wisata Kali Talang. Dia lewatnya Kelangon, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan motor pada hari Senin sore. Jadi tidak memegang izin dan bukan di jalur trekkingnya. Sebenarnya ini bukan jalur untuk trekking melintas untuk wisata sebenarnya Mas Aryo dan Mbak Indi. Oke, artinya ini bukan rute yang harusnya dilalui kalau kita mau berkunjung ke sana untuk trekking gitu Mas Hussein ya. Mas, kemudian Betul. yang menemukan siapa nih? Apakah memang pengunjung yang lain atau mungkin ada petugas yang sedang berjaga mengitari jalan-jalan tersebut dan kemudian menemukan korban ini, Mas Ahmad? Ya, baik Mbak Indi. Kemarin ditemukan oleh seorang warga yang kebetulan pagi-pagi ini biasanya kan untuk trekking lari pagi ini kan. Ditemukan dia itu minta tolong, kemudian wisatawan yang berkunjung untuk trekking ini kemudian melaporkan kepada petani setempat. Kemudian petani ini melaporkan kepada pos teman-teman di Kali Talang. Kemudian teman-teman Kali Talang ini kemudian menghubungi tim SAR Kabupaten Klaten, tim SAR DIY, tim SAR Sleman, BTNGM, juga TNI Polri, begitu Mbak Indi kemarin. Oke, setelah ditemukan apakah korban ini atau pemuda ini kemudian bisa diajak untuk bicara mengenai apa sebenarnya motivasinya untuk hadir di Merapi? Apakah memang sengaja ingin mendaki Gunung Merapi atau memang lagi iseng-iseng aja main ke sana gitu, Mas? Ya, baik Mas Aryo. Waktu dievakuasi kondisinya sadar, cuma belum bisa dimintai keterangan secara lebih detail. Tetapi dari rute dan dari motor yang dia bawa, dia ini membawa alat peralatan untuk camping, tapi hanya seorang diri Mas Aryo. Dari dia ini seorang diri, kemungkinan sangat besar kemungkinan akan bermaksud camping. Cuma waktu dia naik itu hari Senin itu sudah waktu yang sebenarnya sudah dilarang karena sudah sore dan tidak melalui jalur Kali Talang yang sebenarnya dimana diperuntukkan untuk jalur trekking Mas Aryo, demikian. Oke, Mas tapi kalau boleh tahu untuk tempat wisata trekking Kali Talang di sana tuh sebetulnya kalau kita masuknya official dan terdata gitu itu memang dikenakan biaya atau seperti apa Mas? Sampai mungkin mengundang ada salah satu orang yang mau trekking tapi akhirnya jadi ilegal dan diem-diem gitu nggak ketahuan petugas. Baik Mbak Indi, sebenarnya untuk trekking ini sudah disediakan jalurnya, sudah disediakan poskonya, sudah disediakan loketnya di Kali Talang Mbak Indi. Ini dikelola oleh Darwis dan juga Balai Taman Nasional. Ini sudah ditentukan
safety-nya, sudah ditentukan jalurnya, kemudian sudah didata. Kalau lewat loket pos ini Mbak Indi, memang ada retribusi, tapi semua sudah ditentukan dan sudah dipantau oleh teman-teman dari objek wisata Kalitalang ini Mbak Indi. Oke, jadinya Demikian. kan ini kita berspekulasi ya, apakah mau menghindari gitu ya pembayaran retribusinya atau emang agak adventure ya, pengennya tuh treknya bikin sendiri gitu, nggak pengen trek yang udah disediakan gitu Kayaknya loh. sih itu, gara-gara tadi dia datangnya ke sorean, udah dibilang Nggak boleh harusnya. tapi dia tetap mau maksain kayaknya mungkin ya. Mencari jalur lain lah akhirnya ya. Nah ini untuk Betul. proses evakuasinya sendiri, Mas katanya sampai 3 jam nih Mas. Betul Mas Hero, evakuasinya kemarin oleh tim SAR gabungan itu mulai pukul 9 sampai hampir pukul 12 siang Mas Aryo. Hmm. Itu memang jalurnya memang tidak bisa dilalui dengan sepeda motor maupun mobil karena ini jurang dan alur sungai yang jaraknya hanya 3,5 km dari kawah Gunung Merapi Mas Aryo dan Mbak ini. Berarti tantangan evakuasinya seperti apa nih Mas? Karena para petugas mungkin harus menyusuri jalannya dengan berjalan kaki ya, tanpa bisa membawa alat-alat dengan bantuan kendaraan begitu ya? Ya tapi mungkin ini kalau lihat dari videonya sekali lagi gitu ya, memang sepertinya lumayan terjal begitu. Ini terlihat bahkan yang ngangkat nggak cuman 2-3 orang. Iya. Ini melibatkan banyak personil, menghabiskan waktu 3 jam. Ini kebayang sih kalau buat aku pribadi gitu ya, melihat kejadian seperti ini. Mungkin teman-teman boleh yuk kita tidak merepotkan orang lain gitu. Maksudnya dalam artian ya kita tahu mungkin ada teman-teman yang mau healing, mau mencari konten misalnya, apapun itu namanya. Tapi coba pikirin deh, kalau misalnya dengan jalur yang seenak jidat ibaratnya, sengene, seenaknya diri sendiri, ini bisa terjadi, Betul. merepotkan banyak orang. Ini jadi akibatnya ya, apalagi ini kan tadi jalurnya ngebuka sendiri tanpa izin, kemudian sendirian pula. Iya, Jadi betul. ini mungkin kalau misalnya lagi-lagi ya, nggak ada yang lewat, nggak ada yang ngelihat, mungkin sudah tidak bisa terselamatkan gitu. Iya. Beruntung masih bisa diselamatkan nyawanya ya.